Sebelum dunia yang kita kenal hari ini berdiri, terdapat sebuah peradaban kuno yang tidak tercatat oleh sejarah. Sebuah zaman yang digambarkan oleh beberapa teks kuno sebagai masa ketika manusia memahami langit, bintang, dan bahan-bahan bumi dengan cara yang tidak dapat dijelaskan oleh sejarah modern. Di tengah misteri itu berdiri sosok Nabi Nuh, seorang utusan Tuhan yang membawa pesan peringatan sekaligus membawa pengetahuan yang tidak dimiliki kaumnya. Ketika masyarakat tenggelam dalam kesombongan, menyembah berhala, dan membanggakan teknologi mereka sendiri, sebuah perintah turun kepada Nabi Nuh, membangun sebuah bahtera yang ukurannya nyaris mustahil untuk dibangun pada masanya. Namun di balik perintah itu, tersembunyi isyarat tentang runtuhnya sebuah dunia. Sebuah riset yang akan menghapus seluruh jejak pengetahuan, meninggalkan hanya satu kapal yang membawa kehidupan, dan rahasia yang tidak pernah benar-benar terungkap. Jika dunia sebelum banjir adalah peradaban yang hilang, maka apakah bahtera Nabi Nuh bukan hanya penyelamat manusia dan hewan, tetapi juga tempat penyimpanan pengetahuan yang diselamatkan dari zaman yang dilupakan? Dan jika benar demikian, apa sebenarnya yang sedang dijaga oleh Nuh ketika badai besar itu datang? Kisah Nabi Nuh telah tertanam dalam banyak peradaban. Dalam ajaran suci, Nabi Nuh adalah seorang nabi yang diutus kepada kaum yang keras hati, yang telah melupakan ajaran Tuhan dan terperosok ke dalam kesombongan. Mereka hidup dalam kemewahan, namun kehilangan arah spiritual. Nabi Nuh dipilih untuk memperingatkan mereka, mengingatkan bahwa setiap keangkuhan manusia memiliki batasnya. Di tengah masyarakat yang menolak kebenaran, Nabi Nuh menerima perintah yang mengguncang logika kaumnya, membangun sebuah bahtera yang ukurannya jauh melampaui kemampuan teknologi masa itu. Sebuah kapal raksasa yang bukan hanya tampak tidak masuk akal, tetapi juga terasa tidak relevan, sebab tidak ada tanda-tanda hujan atau banjir pada masa itu. Namun Nuh mematuhi perintah Tuhan tanpa ragu. Kaumnya mengejek. Mereka menyaksikan Nuh menebang kayu, menyusun papan-papan dan bekerja siang malam untuk membangun sesuatu yang dianggap mustahil. Mereka berkata bahwa Nuh telah tersesat akal, bahwa tidak ada air yang cukup untuk mengapungkan kapal sebesar itu. Tetapi Nuh terus bekerja, seolah mengikuti cetak biru yang hanya ia sendiri yang dapat pahami. Kisah tersebut kini dikenal sebagai salah satu legenda terbesar dalam sejarah manusia. Namun di balik keagungan perintah Tuhan dan keteguhan Nabi Nuh, tersembunyi pertanyaan yang jarang ditanyakan. Bagaimana seorang lelaki pada zaman purba mampu membangun struktur sebesar itu? Dan ilmu apa yang sebenarnya ia gunakan untuk mencapainya? Di balik kisah resmi yang diajarkan dari generasi ke generasi, terdapat lapisan-lapisan cerita lain yang jarang disentuh. Sejumlah naskah kuno dari berbagai kebudayaan menggambarkan zaman sebelum banjir sebagai masa ketika manusia memiliki pengetahuan luar biasa tentang bintang, arsitektur, dan energi alam. Zaman itu kadang disebut sebagai era para pembentuk sebuah peradaban yang mungkin lebih maju daripada yang pernah kita bayangkan. Jika legenda kuno itu benar, maka Nabi Nuh hidup di tengah masyarakat yang memiliki kemampuan teknis yang tidak terekam dalam sejarah modern. Dalam beberapa manuskrip langka, disebutkan bahwa perintah Tuhan kepada Nuh bukan hanya instruksi spiritual, melainkan juga petunjuk teknis yang sangat spesifik. Sebagian peneliti independen melihat kesamaan antara penjelasan ukuran bahtera dengan rancangan bangunan megastruktur. Bahkan ada teori yang menyebut bahwa ukuran dan proporsi bahtera mencerminkan prinsip-prinsip aerodinamika dan stabilitas kapal modern. Apakah mungkin Nuh menerima pengetahuan teknik yang jauh melampaui kapasitas zamannya? Ada pula kisah-kisah yang menceritakan bahwa bahtera bukan sekadar kapal, melainkan semacam wadah pengetahuan, sebuah tempat untuk menyelamatkan bukan hanya makhluk hidup, tetapi juga ilmu dan teknologi yang akan musnah ketika peradaban purba runtuh. Dalam beberapa teks apokrif disebutkan bahwa Nuh membawa bersamanya gulungan-gulungan pengetahuan kuno, termasuk catatan tentang bintang, tanaman, logam, dan struktur bumi. Jika semua spekulasi ini benar, maka perintah untuk membangun bahtera adalah lebih dari sekadar penyelamatan fisik.
Ini adalah misi untuk membawa warisan peradaban yang akan hilang. Dan banjir besar bukan hanya hukuman, melainkan pemutusan total antara dunia sebelum dan sesudahnya. Pertanyaannya, apa yang sebenarnya hilang saat air menenggelamkan bumi? Dan apa yang berhasil diselamatkan oleh Nabi Nuh? Di antara berbagai penemuan arkeologi yang kontroversial, terdapat batu-batu berukir yang ditemukan di beberapa situs kuno, memperlihatkan bentuk kapal raksasa dengan struktur balok yang tampak lebih futuristik daripada kapal kayu biasa. Beberapa peneliti independen berpendapat bahwa ukiran-ukiran tersebut menggambarkan teknologi konstruksi yang jauh lebih kompleks, mulai dari teknik pengawetan kayu, sistem penguatan internal, hingga rancangan yang menyerupai lambung kapal moden. Apakah ukiran itu benar-benar mengacu pada bahtera Nabi Nuh atau pada kapal-kapal dari peradaban yang telah hilang? Ada pula catatan dari teks-teks kuno non-kanonik yang menggambarkan banjir besar sebagai akibat dari seimbangan kosmik, bukan hanya hujan deras. Dalam teks itu disebutkan bahwa pintu-pintu langit dibuka dan mata air bumi memuntahkan airnya. Beberapa ahli geologi alternatif menghubungkannya dengan kemungkinan letusan supervolcano, pergeseran lempeng mendadak, atau bahkan tumbukan benda langit. Jika benar, maka banjir bukan sekadar peristiwa lokal, tetapi sebuah bencana global yang memerlukan persiapan teknis yang luar biasa. Teori paling gelap datang dari gagasan bahwa bahtera mungkin menggunakan prinsip teknologi yang kini dikenal sebagai balancing energy, semacam mekanisme alami untuk menjaga stabilitas fisik melalui distribusi berat dan tekanan. Beberapa peneliti mengungkap bahwa dimensi bahtera yang tertulis dalam kitab suci mirip dengan rasio kapal kargo modern yang paling stabil di lautan. Bahkan ada yang berpendapat bahwa bahtera tidak dirancang untuk berlayar, tetapi untuk bertahan di tengah turbulensi dunia yang sedang runtuh. Lebih jauh lagi, ada spekulasi tentang ruang penyimpanan di dalam bahtera yang bukan hanya diperuntukkan bagi hewan, tetapi juga bagi benda-benda yang dianggap suci atau penting bagi keberlanjutan peradaban manusia. Jika benar bahwa bahtera berfungsi sebagai gudang pengetahuan, maka pertanyaan besar pun muncul. Pengetahuan apa yang cukup penting untuk diselamatkan dari akhir zaman itu? Dan siapa yang memastikan bahwa pengetahuan tersebut diwariskan setelah banjir surut? Ketika langit akhirnya menghitam dan hujan turun tanpa henti, segala teori, peringatan dan spekulasi yang sebelumnya dianggap mitos mendadak menjadi kenyataan yang menakutkan. Bumi mulai berguncang, sungai meluap, dan lautan naik menelan daratan. Kaum Nabi Nuh yang selama ini mengejek, kini berlari ketakutan, namun semuanya telah terlambat. Banjir bukan sekadar bencana, tetapi pemutusan total antara dunia lama dan dunia yang baru. Bahtera itu berdiri kokoh di tengah terjangan ombak yang menghancurkan gunung dan kota tua. Jika benar bahwa bahtera menyimpan pengetahuan purba, maka saat itu ia menjadi satu-satunya perpustakaan hidup yang masih bertahan di tengah kehancuran. Di dalamnya, suara doa bergema bersama deru badai, dan setiap hembusan angin terasa seperti pengingat bahwa dunia lama sedang dilenyapkan tanpa belas kasihan. Mereka yang berada di luar bahtera menyaksikan peradaban mereka runtuh. Bangunan besar yang pernah dibanggakan hancur dalam sekejap, ukiran-ukiran di batu tergerus, dan jejak teknologi kuno tersapu tanpa bekas. Banjir tidak hanya menghancurkan fisik peradaban itu, tetapi juga memutus rantai pengetahuan yang selama ini dijaga oleh kaumnya. Seolah Tuhan sedang menghapus sebuah bab yang kelam dan menggantinya dengan lembaran kosong. Namun konsekuensi terbesar datang setelah air mulai mereda. Bahtera tetap bertahan, menjadi simbol harapan bagi generasi baru, sekaligus monumen bagi kehancuran yang tidak boleh terulang. Pertanyaannya kini bukan lagi tentang bagaimana dunia lama hancur, tetapi apa harga dari pengetahuan yang hilang? Dan apakah manusia benar-benar siap menjaga rahasia itu ketika kelak ditemukan kembali? Ketika air perlahan surut dan bahtera itu terdampar di pegunungan, dunia berada dalam keadaan sunyi. Tidak ada hiruk-pikuk kota, tidak ada jejak suara manusia,
selain mereka yang selamat. Dari titik inilah sebuah misteri baru muncul. Apa yang sebenarnya tersimpan di dalam Bahtera? Apakah hanya makhluk hidup ataukah sesuatu yang jauh lebih besar, jejak terakhir pengetahuan sebelum dunia dihapus dan ditulis ulang? Beberapa legenda kuno menggambarkan bahwa Nabi Nuh membawa gulungan-gulungan ilmu yang diwariskan sejak zaman Nabi Idris. Gulungan itu konon berisi catatan astronomi, logam, pertanian, hingga rumus-rumus energi bumi yang kini tidak lagi dikenali umat manusia. Jika benar, maka Bahtera bukan hanya simbol keselamatan, tetapi juga laboratorium bergerak yang menyimpan warisan teknologi dan kebijaksanaan dari peradaban yang telah musnah. Ada pula cerita tentang kotak cahaya, sebuah wadah misterius yang disebut memancarkan sinar lembut yang hanya boleh dibuka oleh keturunan tertentu. Beberapa penafsir menyebut bahwa benda itu bukan artefak ajaib, tetapi semacam alat penyimpanan pengetahuan atau bahkan perangkat kuno yang tidak lagi dipahami oleh manusia modern. Meski kisahnya terdengar seperti legenda, keberadaannya tetap menjadi salah satu teka-teki terbesar dalam narasi pasca banjir. Ketika generasi baru mulai membangun kembali kehidupan, banyak dari pengetahuan purba itu konon disembunyikan. Sebagian dianggap terlalu berbahaya, sebagian terlalu kompleks untuk dipahami, dan sebagian lagi dipercaya sebagai rahasia yang hanya dijaga oleh para nabi. Maka muncullah pertanyaan yang menghantui sejarah manusia sampai hari ini. Apakah dunia sekarang hanya hidup di permukaan pengetahuan, sementara akar terdalamnya terkubur bersama peradaban sebelum banjir? Kebangkitan peradaban baru dan jejak ilmu yang hilang. Setelah Bahtera berhenti di pergunungan, sejarah manusia memasuki babak baru. Dunia yang sunyi dan masih menyisakan bau kehancuran perlahan kembali hidup. Anak keturunan Nabi Nuh mulai menyebar, mendirikan pemukiman, dan menata kembali fondasi kehidupan. Namun ada sesuatu yang berbeda, seakan ada jeda besar dalam rantai sejarah. Pengetahuan yang dahulu pernah menyinari peradaban sebelumnya kini lenyap, menyisakan manusia yang harus memulai dari titik nol. Beberapa tradisi kuno menyebutkan bahwa Nabi Nuh mengajarkan sebagian dari pengetahuan purba itu kepada keturunannya, tetapi banyak pula yang sengaja disembunyikan agar manusia tidak kembali mengulang kesombongan masa lalu. Dalam beberapa manuskrip disebutkan bahwa ilmu tentang pergerakan bintang, konstruksi megastruktur, dan pemahaman energi bumi pernah diajarkan, namun hanya sedikit yang mampu memahaminya. Apakah ini menjadi alasan mengapa banyak bangunan kuno pasca banjir tampak seperti peninggalan setengah pengetahuan gagasan besar? Namun tanpa teknologi lengkap, jejak-jejak peradaban awal pasca banjir mulai muncul dalam bentuk menhir, piramida awal, dan struktur batu yang sejajar dengan bintang. Banyak di antaranya terlalu canggih untuk ukuran manusia yang baru saja selamat dari bencana global. Sebagian peneliti yakin bahwa arsitektur awal ini mengandung bayangan dari teknologi sebelum banjir, seolah keturunan Nuh mencoba meniru sesuatu yang pernah mereka lihat, namun tidak lagi tahu cara membangunnya dengan sempurna. Misteri paling gelap muncul ketika berbagai budaya yang terpisah oleh jarak ribuan kilometer tiba-tiba memiliki mitos serupa, kisah tentang dunia sebelum banjir yang jauh lebih maju, para leluhur yang datang dari pegunungan setelah bencana besar, dan pengetahuan langit yang diwariskan dalam jumlah terbatas. Semua itu menimbulkan pertanyaan yang tidak pernah terjawab hingga kini. Apakah manusia benar-benar memulai dari awal, ataukah kita hanyalah bayangan samar dari peradaban yang lebih besar yang pernah ada? Ketika kita menengok kembali perjalanan panjang dari kisah Nabi Nuh dan peradaban sebelum banjir, satu kesan muncul dengan tajam. Sejarah manusia mungkin bukan garis lurus yang terus meningkat, tetapi lingkaran yang terus berulang. Peradaban naik, mencapai puncaknya, lalu runtuh ketika kesombongan menggantikan kebijaksanaan. Banjir besar menjadi garis, batas yang memisahkan dua dunia, dunia yang hilang dan dunia yang kita warisi hari ini. Namun jejak-jejak misterius yang tersisa memberi kita pesan bahwa masa lalu tidak pernah sepenuhnya tenggelam. Di tengah kemajuan teknologi modern, kita sering lupa bahwa manusia pernah menghadapi kehancuran total.
Bahtera Nabi Nuh menjadi simbol bahwa pengetahuan dan iman harus berjalan bersama. Jika benar bahwa bahtera membawa sisa-sisa ilmu kuno, baik tentang bintang, bumi atau struktur alam, maka kisah itu seharusnya menjadi cermin bagi kita. Teknologi tanpa moral akan berakhir dengan bencana, dan moral tanpa ilmu tidak akan mengangkat manusia dari ketidakpastian. Kini, ketika dunia kembali diwarnai oleh ambisi manusia untuk menguasai energi, cuaca, dan ruang angkasa, bayangan masa lalu seakan muncul kembali. Pertanyaannya, apakah kita sedang mengulang jalan yang sama seperti peradaban sebelum banjir? Apakah kita sedang melangkah menuju inovasi yang menyelamatkan atau justru menuju kesombongan yang memusnahkan? Kisah Nuh bukan hanya dongeng kuno, ia adalah peringatan abadi tentang batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Pada akhirnya, legenda tentang bahtera bukan sekadar cerita tentang penyelamatan, tetapi tentang pilihan. Pilihan untuk mendengar peringatan, untuk menjaga keseimbangan antara ilmu dan iman, dan untuk tidak melupakan bahwa segala ciptaan memiliki aturan dan kehendak. Maka, kepada siapapun yang mendengar kisah ini, renungkanlah. Jika dunia kembali diuji, apakah kita sudah menyiapkan bahtera kita masing-masing? Atau apakah kita justru sedang sibuk membangun menara kesombongan yang akan runtuh oleh tangan kita sendiri?